Halo, Halo, kembali kembali lagi lagi di di ruang ruang ngobrol. ngobrol. Nah, Oh, Riz, harusnya wajah kita mendekat biar wajah kita besar. Nah, harusnya gini nih. wajah besar. Karena kita Wajah akan besar. membahas Wajah besar. wajah besar. Balik. Oke. Nah, Dr. Slump itu baru terbit betul. dalam bulan November. Kemungkinan ini tayang bulan Desember soalnya. Ya, betul, Kemungkinan betul. ini tayang bulan Desember. Nah, eh, sebagai generasi tahun 90-an, saya 90-an, Mas Bagas, Awal 90-an. kita itu familiar banget sama Dragon Ball. Yes, betul sekali. Tapi ada alasan kenapa sampai sekarang kita belum bahas Dragon Ball. Iya sih. Belum ya? Belum. Nunggu momen. Karena nunggu kita berdua jadi Super Saiyan. Nah, tapi kemarin kita udah pernah ngobrolin Dragon Ball superhero. Iya. Dan kita sangat suka dibandingkan Dragon Ball sebelumnya. Nah, kita sekarang mau bahas Dari kreator yang sama. Bah Akira. Bah Akira Toriyama, Dr. Slump. Ya. Di Indonesia mungkin lebih terkenal dengan Arale. Orang Oyoyo gitu. Dia kan kalau lari atau segala macam. Saya nggak nonton animenya. Oh ya. Nonton sih, tapi itu bagus banget animenya. Tapi aku cuma inget openingnya doang. Iya. Oh, lagu openingnya ini banget sih, gimmick banget ya. Aku tuh ingatanku sama Arale itu terputus bagaimana ingatanku sama Tokyo Love Story. Kayak gitu tuh terputus-putus karena nontonnya tuh pas bener-bener masih TK kali ya. Sama kayak Black, ingatan gua kan terputus-putus. Ya, betul. Nah, aku nonton Minggu pagi. Kenapa kok ini baru terbit? Ini kan juga sebenarnya kenapa ya? Aku nggak tahu ya kenapa kok. Mungkin rights-nya susah karena kan Toriyama Sensei kan emang legenda kan, legenda. Kalau Dragon Ball emang karena dari dulu udah langganannya RX Media kan. Dragon Ball terbit ulang oke. Sama Supernya kan berlanjut terus kan. Tapi ini gimana ya? Karya-karya klasik itu emang agak lebih susah dilisensikan. Oke. Termasuk Sensei yang sampai sekarang belum dapat lisensinya. Makanya kita pernah bikin konten Sensei itu salah satunya awareness agar kenapa sih walaupun jadul nih tetap worth loh buat dibacain gitu. Pengennya gitu. Nah, kalau ini apakah ini timeless atau enggak? Nah, kita bahas nih habis. Yes. Ini tuh perjuangan cukup lama kalau aku dengar dari untuk bisa nerbitin ini cukup lama perjuangannya. Tebel banget nih. Dan ini kan formatnya format Bungkoban kalau nggak salah namanya. Formatnya Bungkoban. Jadi Dr. Slump itu terbit 18 volume. Dulu pernah terbit di Indonesia, udah pernah terbit ini. Bungkoban tuh bandel ya? Bandel. Okay. Ini udah pernah terbit. Kalau nggak Bungkoban kan Zenban. Pokoknya ada istilah-istilahnya sendiri. Diterbitin oleh mana namanya? Oh ini Raja Wali Graffiti. Ini legend teman-teman dulu. Zaman dulu penerbit ini legend banget. Ini bekas punyanya Taman Bacaan di Tugu Pahlawan. ini aku beli online. Ketika aku beli ini, aku langsung beli. Aku mau nyoba satu karena aku dulu tuh ini tuh nggak masuk bacaanku di Raja Wali. Bacaanku Raja Wali itu Dragon Ball 2. Ya. Ada tulisan 2. 2 itu gambar sendiri itu. Kurang ajar memang. 2 terus saya aku juga baca di Raja Wali ya. 7 Butang Utara aku juga baca. Ada Mission Impossible yang kemudian sebenarnya Jojo. Entah kenapa. Ada banyak teman-teman di generasiku dan atasku tuh yang ngeluh nih sama ini. Kenapa kok enggak ini? Ya. Jadi kenapa kok enggak terjemahannya disesuaikan sama yang jadul gitu. Pertama karena ini bajakan ya. Betul. Raja Wali Graffiti itu pembajak. Kedua menurutku ya Mas ya. Karena emang joknya itu jok-jok yang jorok di sini. Ya Arale kan emang rada-rada. Arale itu salah satu hobinya adalah kalau ngeliat, maaf ya teman-teman, ini kalau nggak suka mungkin sensor mandiri aja, tapi hobinya dia tuh adalah pakai ngambil ranting pohon. Terus kalau ada tai itu sama dia diambil terus dibawa di jalan-jalan, lari-lari gitu. Itu tuh aduh nggak enak banget. Dan itu karena bajakan itu kan tidak punya batasan tidak punya batasan. Jadi dia bisa nerjemahnya separah mungkin. Dan di RX Media ini agak di light down. Tapi tetap kalau orang yang suka sama jok-jok gag kayak gini masuk. Kalau aku enggak. Iya betul. Mas Bagas juga enggak. Iya. Emang simply kita udah outgrown ourselves aja sih. Dan lagi sebelum aku baca ini dipinjemin Daris, teman-teman Daris itu udah bilang aku nggak terlalu bisa ngikutin ngabisin ini karena
emang bener kata yang Daris bilang, ini tuh isinya adalah kayak slice of life ya. Sketsa sih sebenarnya. Jadi kayak aku lebih bisa nerima sketsanya di Doraemon karena setiap sketsa ada cerita yang memang ada pesannya segala macam. Kalau ini tuh enggak. Itu literally bercanda aja. Bercanda aja, selesai di saat itu juga ya udah gitu. Ini bisa dibilang Doraemon sih. Iya, tapi maksudku lebih enak Doraemon karena pengalurannya lebih jelas. Maksudku bukan gitu. Doraemon tuh karena kan Arale itu kan robot ya. Dia diciptain sama Dr. Slump. Dr. Slump itu apa namanya? Nama penciptanya Arale. Iya, Dr. Simbe sebenarnya namanya dia. Terus pada setiap chapter tuh dia bikin alat-alat baru. Ya, Jadi apa yang kurang dari robot ini segala macam gitu tuh ditambahin. Kayaknya memang sedikit banyak terinspirasi dari Doraemon. Yes, betul. Nah, cuman memang ini tuh agak lebih buat dewasa sih. Tampilannya anak-anak, tapi jokes-nya dewasa. Dan jangan lupa juga ini ada di create sama Akira Sensei itu, Toriyama Sensei, sebelum dia menemukan formula Dragon Ball kan. Ini kan masanya komiknya tuh tahun 80 sampai 84, sedangkan Dragon Ball tuh 84 sampai 95. Kalau pada sadar ya, Dragon Ball arc awal nih yang masih lawan siapa itu? Pilaf. Itu kan jok-joknya mirip, Mas. Mirip. Goku kecil. Goku kecil tuh jok-jok sebelum dia melawan Piccolo. Ya. Itu kita merasa baca Dr. Slump. Ya betul. Arale pun muncul kan. Arale juga muncul ngelawan Red Ribbon General Blue kalau nggak salah. Itu nah karakter-karakter kayak Piccolo segala macam itu di Dr. Slump itu juga ada kan, warnanya hijau dan kuning. Alien juga, tapi cebol cuman kepala, bentuknya kayak Piccolo, ada antenanya gitu, kepala, terus tangannya itu di kepala ini, kakinya juga di kepala ini. Mereka ras alien. Belum muncul di sini ya? Belum muncul. Di volume 1 belum muncul. Mereka alien terdampar di bumi. Untuk bisa kembali ke planetnya, mereka harus punya uang untuk bikin pesawat. Nah, karena nggak punya uang, mereka ngumpulin uangnya lewat jualan ubi bakar. Dan itu tuh bentuk, masih ingat ya? bentuk apa ya, kepalanya tuh di tengahnya ada garis. Itu sebenarnya pantat. Jadi ini tuh adalah hidung. Jadi kalau mereka bilang kalau kami kentut, kami paling tersiksa karena kentutnya dari sini dan ini hidung kami. Iya. Itu. Jadi yang raja ada, yang aku lupa yang raja tuh yang kuning apa yang hijau ya, aku lupa. Pokoknya itu konyol banget lah. Itu konyol banget. Emang kekonyolan di Arale tuh di Dr. Slump tuh konyolnya tuh over the top. Iya. Udah beneran. Dan ini memperlihatkan kalau sebenarnya daya imajinasinya Toriyama Sensei itu ngaco banget. Mungkin ngaco in a good way ya. Betul, in a good way. Entertaining sih, menghibur. Tapi mungkin Reza, aku baru ingat, mungkin komik Dr. Slump ini yang kemudian menjadi inspirasinya Korea tuh apa? Komiknya ada di Alex Media. Komang. Kungfu Komang, kayak gitu tuh loh, jokesnya mirip banget. Komang tuh kacau banget juga. Patah banget jokesnya gitu. Ya kayak gitulah. Dan gitu. Apa namanya? Ini tuh komik yang nggak bisa dibaca sekali duduk. Iya. Makanya butuh waktu lama buat nge-review karena bacanya tuh harus udahlah nanti 2 chapter. Panelnya padat. Dan joknya itu kan repetitif ya. Iya. Kalau dibaca one time lucu. Iya. Tapi ini kalau terus-terusan. Ya. Jadi ini komik santai, makanya lebih enak. Koleksi dulu sampai tamat, bacanya. Aku kalau lagi ke WC sih dibaca. Karena kan enteng kan ya, mindless gitu, brainless gitu. Jadi oke lah, maksudku terlepas dari aku sama Bagas cocok gak cocok ya, tapi secara worth masih worth. Harganya juga berapa itu, 75.000. Dapatnya udah dua volume. Iya, collectible banget, collectible item sih. Covernya juga bagus. Aku suka covernya. Bagus. Dan gaya gambarnya berkembang. Dibandingin ini loh. Nah, ya betul. Covernya lebih bagus. Iya. Dan ini kan nanti jadinya 9 volume tamat. 9 volume. Kalau yang reguler itu kan 18 volume. Jadi memang benar-benar dipecah jadi 2 aja. Yes. Makan cuma 9 volume, oke, boleh. Yes. Ya, semoga lancar tweetnya. Iya sih, dan nggak banyak juga sih teman-teman yang bisa dibahas ya. Karena ini nostalgia kamu ya. Ya ini lucu-lucuan aja sih. Lucu-lucuan. Cari deh openingnya di YouTube. Itu beneran goblok banget. Dulu di SCTV. Oh, sama itu gambarnya sih yang kita notice dari awal ya. Aku yang notice Mas Bagas ya, aku nggak gitu notice. Jadi makin ke belakang
itu kelihatan makin komikal. Makin kartuni, makin komikal. Aralenya yang tadinya di awal chapter awal itu agak remaja. Ini masih kelihatan tinggi. Tinggi Aralenya. Nah, begitu ke belakang-belakang dan nanti seterusnya menjadi trademark bahwa Arale itu ya cebol. Nah, ini Arale di sini udah kelihatan cebol. Yes. Nah, apalagi di volume yang ini. Raja Wali Gravity udah kayak Dragon Ball banget. Dan Dr. Shinbei dulu nggak segemuk itu di awal. Masih agak gondrong juga, rambutnya keriting gitu. Nah, ini makin kesini makin kelihatan. Ya. Ini kayak udah nggak punya badan ini. Iya, betul. Tangan sama kaki doang. Betul. Nah, yang di anime ada Dr. Shinbei yang sudah terbaru. Emang udah gitu sih. Kenapa begitu ya? Memang ini evolving gaya gambarnya aja dan penyesuaian. Betul. Sebagaimana nanti dari Goku kecil ke Goku dewasa, gaya gambarnya Toriyama juga berubah jadi kotak-kotak. Ototnya segala macam tuh. Gitu sih. Itu nggak masalah. Itu bukan masalah. Ini tuh embracing, ini udah komik kacau banget nih, udah chaos banget, gak jelas, ya udah makin gak jelas aja. Anatomi apa itu anatomi itu? Oke. Itu aja. Jangan lupa ini worth to collect. Yes. Terutama buat teman-teman yang suka Dragon Ball ya. Yes. Karena dari guyonan, dari apalagi pecinta Dragon Ball generasi awal. Goku kecil. Goku kecil. Kemungkinan besar suka sama ini. Aku bukan orang yang menikmati Dragon Ball generasi kecil. Aku penikmat Dragon Ball ketika dia udah gebuk-gebukan sama Frieza. Betul. Makanya aku sama ini tuh ada disconnect-nya. Ya. Makanya bacanya itu beneran pelan-pelan. Cuman akan tetap dikoleksi sampai tamat lah. Ya. Semoga kalau ini laku, judul-judul klasik lain akan datang. Yes, betul sekali. Oke. Kamen Rider Black mungkin terbit ulang. Harusnya itu tuh. Itu dulu Raja Wali juga bukan. Oh, Alex kok ya. Media. Iya. MNC sih, ya, Mas. MNC. Betul sekali. Oke, teman-teman. Itu aja dulu. Jangan lupa obrolan tentang Dr. Slump, jangan lupa subscribe, komentar. Komen juga. Kalau kita berbagi pendapat. Yes. Terus pengen kita bahas apa? Kalau komiknya ada. Dan minta maaf juga buat teman-teman yang bahas ini, waktunya aja sih yang ngantri ya. Masih banyak yang udah kita siapin. Nanti pasti. Yes, itu sih. Thank you. Makasih yang udah nonton. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya.